Jejak di Balik Kabut. Audiobook novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 61. Ketika Paksi melangkah ke pembaringannya, maka Pangeran Benawa itu pun berdesis. "Selamat malam, Paksi." "Selamat malam, Pangeran." "Tidurlah," berkata Raden Sutawijaya kemudian. "Kau harus banyak beristirahat." "Iya, Raden." Paksi pun kemudian membaringkan dirinya. Tetapi ia masih saja gelisah. Berbeda dengan saat-saat ia bermalam di rumah Ki Gede Pemanahan. Justru waktu itu badannya masih terasa sakit dan sangat lemah, serta perhatian Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya atas keadaannya, Paksi justru sempat tidur nyenyak. Sekali-sekali ia terbangun karena nyeri pada lukanya. Namun kemudian ia tertidur lagi. Selain badannya masih terasa sakit, ia pun merasa sangat letih pada waktu itu. Tetapi ketika tenaga dan kekuatannya berangsur pulih kembali, maka ia justru menjadi semakin sulit dapat tidur. Tetapi akhirnya Paksi tertidur juga meskipun hanya sebentar. Dalam pada itu, setelah Paksi meninggalkan kedua gurunya, maka Ki Waskita pun berkata kepada Ki Panengah, "Aku akan mempergunakan jalan yang satu ini untuk menangkap Ki Tumenggung Sarpabiwada, Ki Panengah." Ki Panengah menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Kasihan Paksi. Tetapi menurut pendapatku, lebih baik baginya untuk segera mengetahui bahwa ia bukan anak Ki Tumenggung Sarpabiwada." Tetapi ia terjerat pada teka-teki yang menurut Paksi lebih besar lagi. Paksi tentu ingin tahu, siapakah ayahnya. Siapakah laki-laki yang telah menodai ibunya semasa gadisnya dan kemudian meninggalkannya dalam keadaan hamil. Ki Panengah termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, "Ki Waskita memang dapat mempergunakan cara yang satu itu sekarang." Ki Waskita menarik nafas dalam-dalam. Sementara Ki Panengah pun berkata, "Mudah-mudahan cara ini berhasil memancing Ki Tumenggung Sarpabiwada keluar dari persembunyiannya. Apakah sebaiknya aku berhubungan dengan Ki Gede Pemanahan? Mungkin Ki Gede dapat memberikan beberapa petunjuk yang berarti." "Baiklah. Besok aku akan menemui Ki Gede Pemanahan." Sebenarnya lah di keesokan harinya, Ki Waskita pun sudah mempersiapkan diri untuk menemui Ki Gede Pemanahan. Ketika kudanya sudah siap, maka Ki Waskita pun minta diri kepada Raden Sutawijaya, Pangeran Benawa, Paksi dan murid-muridnya yang lain. Ki Waskita pun memberitahukan pula kepergiannya itu kepada Ki Kriyadama. "Guru akan pergi sendiri?" bertanya Paksi. "Iya, Paksi. Aku kira tidak akan ada hambatan di perjalanan. Para pengikut Harya Wisaka tidak mengenal aku kecuali Harya Wisaka sendiri dan barangkali beberapa orang yang tentu jarang-jarang keluar dari persembunyiannya. Jika Ki Waskita mengizinkan, biarlah aku dan Adimas Pangeran Benawa menyertai Ki Waskita," berkata Raden Sutawijaya. Tetapi Ki Waskita tersenyum katanya, "Terima kasih. Biarlah aku pergi sendiri. Mungkin aku tidak pulang hari ini. Mungkin besok atau lusa." Raden Sutawijaya tidak mendesaknya. Namun Ki Waskita sendiri berkata, "Sudah terlalu lama Harya Wisaka menjadi buruan. Mungkin ia sudah sembuh. Mungkin tenaga dan kemampuannya pun sudah pulih pula. Karena itu, kita harus segera menangkapnya." Raden Sutawijaya, Pangeran Benawa dan Paksi sudah bekerja keras. Tetapi sampai sekarang masih belum berhasil. Biarlah kemudian aku dan Ki Gede Pemanahan langsung mencobanya turun ke arena. Bagaimanapun juga, kami merasa bersalah bahwa Harya Wisaka itu sempat luput dari tangan kami. Padahal Harya Wisaka sudah masuk ke dalam bilik Kangjeng Sultan Hadiwijaya. Kesempatan yang tidak akan dapat terulang kembali. Raden Sutawijaya, Pangeran Benawa dan Paksi hanya dapat mengangguk-angguk kecil. Sementara Ki Panengah pun berkata, "Jika perlu, aku mohon Ki Waskita mengirimkan penghubung kemari." "Baik, Ki Panengah. Mudah-mudahan aku tidak terlalu lama berada di kota raja." "Bukankah Ki Waskita setiap kali dapat menengok padepokan ini seandainya Ki Waskita dan Ki Gede tidak segera dapat menemukan Harya Wisaka? Bukankah jarak hutan Jabung tidak terlalu jauh dari kota raja?" berkata Ki Kriyadama. "Tentu," jawab Ki Waskita. "Namun segala sesuatunya juga tergantung kepada Ki Gede Pemanahan." Demikianlah. Maka sejenak kemudian, Ki Waskita sudah berpacu di atas punggung kudanya, meskipun Ki Waskita menurut wujudnya sudah semakin tua,
tetapi ia masih saja sigap dan tegar. Bahkan angin pagi yang menerpa tubuhnya yang meluncur di punggung kudanya dan berlari seperti anak panah yang terlepas dari busurnya itu, nampak seakan-akan menjadi semakin tangkas. Di padepokan, Paksi pun kemudian menemui Ki Panengah. Dengan nada dalam ia pun berkata, "Kenapa tiba-tiba Ki Waskita pergi ke kota raja? Apakah ada hubungannya dengan keteranganku semalam, Guru?" Ki Panengah menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Ki Waskita memang tersinggung atas tingkah laku Harya Wisaka dan para pengikutnya. Ki Waskita merasa ikut disakiti mendengar peristiwa yang menimpa dirimu. Untunglah Yang Maha Agung melindungimu sehingga kau selamat meskipun kau terluka parah." Ki Waskita berpendapat bahwa gerakan Harya Wisaka itu benar-benar harus dihentikan. Karena itu, maka Ki Waskita akan menghadap Ki Gede Pemanahan. Mungkin keduanya akan dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tajam menusuk ke dalam gerakan yang dipimpin oleh Harya Wisaka itu. Paksi mengangguk-angguk. Sementara Ki Panengah pun berkata, "Di luar sikap kita terhadap Harya Wisaka, mau tidak mau kita harus memujinya." Demikian cerdiknya Harya Wisaka dan para pengikutnya mengatur persembunyiannya, sehingga para petugas sandi yang telah dikerahkan, masih juga belum mampu mencium jejaknya. Ya, Guru. Ternyata para pengikut Harya Wisaka benar-benar setia kepadanya, sehingga sulit bagi para petugas sandi dari Pajang untuk menemukannya. Padahal segala cara sudah ditempuh. Bahkan para prajurit sudah memasuki setiap pintu rumah untuk mencarinya. Tetapi semuanya sia-sia. Mudah-mudahan Ki Waskita dapat menemukannya. Paksi tidak bertanya lebih jauh. Tetapi terasa di sudut hatinya, bahwa ada sesuatu yang tidak dikatakan oleh Ki Panengah kepadanya. Namun ia tidak dapat memaksa Ki Panengah untuk mengatakannya. Dalam pada itu, kuda Ki Waskita pun berlari dengan kencangnya menuju ke pintu gerbang kota raja. Namun ketika kuda itu turun ke jalan yang lebih ramai, maka Ki Waskita pun telah memperlambat derap kaki kudanya. Sebenarnya lah Ki Waskita ingin segera bertemu dengan Ki Gede Pemanahan. Ada sesuatu yang ingin disampaikannya. Ia mempunyai satu jalan yang barangkali dapat ditelusuri menuju ke persembunyian Ki Tumenggung Sarpabiwada. Jika saja Ki Tumenggung itu dapat ditangkap, mungkin mereka dapat merintis jalan menuju ke persembunyian Harya Wisaka itu. Perjalanan Ki Waskita memang tidak terlalu lama. Jarak yang tidak begitu panjang itu tidak terlalu banyak memerlukan waktu. Karena itu, maka sebelum matahari menjadi terlalu tinggi, Ki Waskita sudah memasuki pintu gerbang kota raja. Para petugas di pintu gerbang pun memperhatikannya. Tetapi ciri-ciri orang berewok itu sama sekali tidak bersinggungan dengan ciri-ciri yang mereka kenal sebagai ciri-ciri Harya Wisaka dan beberapa orang pengikutnya yang terpenting. Ketika Ki Waskita sampai di rumah Ki Gede Pemanahan, ternyata Ki Gede masih berada di rumahnya. Sehingga karena itu, maka Ki Gede pun masih sempat menerimanya sebelum Ki Gede pergi ke istana untuk menghadap Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Kepada Ki Gede Pemanahan, Ki Waskita menyampaikan rencananya untuk memancing Ki Tumenggung sehingga kemudian dapat ditelusuri jalan ke persembunyian Harya Wisaka. Ki Gede Pemanahan itu pun mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah, Ki Waskita, jika cara itu yang akan Ki Waskita lakukan. Kita sudah tidak mempunyai cara lain, Ki Gede. Segala usaha sudah dilakukan. Tetapi kita tidak berhasil menemukan persembunyian Harya Wisaka." Ki Gede menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Kasihan Paksi. Selama ini ia dibayangi oleh teka-teki, kenapa ayahnya sampai hati untuk benar-benar berniat membunuhnya. Sekarang Paksi dibayangi oleh teka-teki yang baru, siapakah ayahnya yang sebenarnya? Mudah-mudahan ikatannya dengan Ki Tumenggung Sarpabiwada menjadi lebih longgar. Selama ini ia masih merasa terikat oleh hubungan antara anak dan ayah, sehingga langkah Paksi masih serba canggung." "Baiklah, Ki Waskita," berkata Ki Gede kemudian. "Nanti kita akan membicarakan cara-cara terbaik yang dapat kita tempuh. Sekarang aku persilahkan Ki Waskita beristirahat. Aku akan menghadap Kanjeng Sultan. Sekaligus menyampaikan rencanamu untuk memancing Ki Tumenggung Sarpabiwada." "Silahkan, Ki Gede. Aku akan menunggu Ki Gede. Sementara sambil menunggu, aku akan melihat-lihat keadaan kota raja. Aku ingin pergi ke pasar." "Ke pasar? Aku ingin melihat-lihat." Beberapa kali Raden Sutawijaya dan Pangeran Benawa berada di pasar dalam penyamaran. Namun mereka tidak melihat apa-apa yang mereka inginkan.
Kau pun tidak akan melihat apa-apa, kiwas kita. Kecuali berbagai macam makanan yang barangkali menarik bagi kiwas kita. Kiwas kita tertawa. Katanya. Di sini aku sudah mendapat suguhan makanan yang jarang aku temui. Ki Gede pun tertawa pula. Kakang Paksi, Ibu. Namun sejenak kemudian, Ki Gede telah meninggalkan rumahnya untuk pergi ke istana menghadap Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Sementara itu, sambil menunggu Ki Gede pulang, kiwas kita telah menyusuri jalan-jalan di kota raja untuk melihat-lihat suasana. Kiwas kita itu juga berjalan melalui lorong-lorong sempit. Bahkan lorong yang telah dilalui Paksi pada saat anak muda itu bertemu dengan 3 orang pengikut Harya Wisaka, bahkan bersama dengan adik laki-lakinya yang telah mengatakan rahasia yang disimpan oleh ibunya bertahun-tahun. Tetapi kiwas kita tidak bertemu dengan orang-orang yang mencurigakan. Tidak bertemu dengan orang-orang yang membawa bahan pangan atau keperluan sehari-hari lainnya. Tetapi kiwas kita mencoba mengamati arah perjalanan adik Paksi bersama ketiga orang yang membawa bahan pangan itu. Jika mereka berjalan dari pasar, maka mereka tentu telah menempuh jalan yang agak melingkar. Tetapi mungkin mereka memang tidak dari pasar. Tetapi mereka tinggal mengambil ke tempat yang sudah ditentukan. Orang lain lagi, mungkin perempuan, yang telah pergi berbelanja ke pasar. Pada saat matahari mulai turun, maka kiwas kita pun telah kembali ke rumah Ki Gede Pemanahan. Ternyata Ki Gede pun telah kembali pula dari istana. Aku sudah mengatakan rencana kiwas kita kepada Kanjeng Sultan sekaligus, berkata Ki Gede Pemanahan. Bagaimana tanggapan Kanjeng Sultan, bertanya kiwas kita. Kanjeng Sultan menyetujuinya. Kita tinggal membicarakan perincian dari rencana ini termasuk pengamanannya. Kiwas kita mengangguk-angguk. Setelah keduanya makan dan beristirahat sejenak, maka Ki Gede pun berkata. Kita dapat membicarakannya sekarang, kiwas kita. Mudah-mudahan usaha ini berhasil. Kiwas kita pun mengangguk hormat sambil berkata. Mudah-mudahan, Ki Gede. Kita memang harus mencoba beberapa jalan untuk mencapai sasaran. Demikianlah keduanya pun mulai berbicara tentang rencana mereka untuk menjebak Ki Tumenggung Sarpabiwada. Namun Ki Gede pun kemudian berkata. Tetapi kiwas kita harus sangat berhati-hati. Jika rencana ini meleset sedikit saja, maka kiwas kita akan benar-benar dapat menjadi korban. Aku mengerti, Ki Gede. Tetapi kita tidak mempunyai jalan lain. Baiklah. Aku minta kiwas kita benar-benar bersiap. Aku akan bersiap pula. Tetapi kiwas kita harus bersiap-siap pula mengambil langkah-langkah yang tepat apabila ada perkembangan baru yang terjadi pada rencana ini yang sebelumnya tidak kita perhitungkan. Baik, Ki Gede. Aku sudah siap, bahkan aku pun siap mengalami akibat yang paling buruk dari rencana ini. Jika ternyata Ki Tumenggung Sarpabiwada lebih cerdik dari kita, maka akulah yang akan menjadi korban. Ki Gede pun menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Baiklah. Kita akan mencobanya. Tetapi kita harus melakukannya dengan sabar. Mungkin kita memerlukan waktu yang agak lama untuk dapat berhasil, atau tidak sama sekali. Ki Gede mengangguk-angguk. Katanya. Kiwas kita harus mempunyai tempat tersendiri di dalam kota ini. Kiwas kita tidak dapat hilir mudik ke rumahku, karena dengan demikian, maka para pengikut Harya Wisaka akan mengetahui, bahwa yang kiwas kita lakukan adalah satu jebakan. Ya, Ki Gede. Selama kita melakukan rencana ini, maka aku akan berada di rumah Ki Panengah yang pernah dijadikannya padepokan. Rumah itu sekarang kosong, hanya ditunggui oleh seorang pembantunya. Baiklah, kiwas kita. Kita akan segera melakukan tugas kita masing-masing. Besok kita akan mulai dengan rencana ini, Ki Gede. Ya, besok. Lewat tengah hari. Aku harus mempersiapkan segala sesuatunya. Sejenak kemudian, maka kiwas kita pun telah minta diri. Kiwas kita itu pun langsung pergi ke rumah Ki Panengah yang pernah dipergunakannya sebagai padepokan sementara sebelum pindah ke hutan Jabung. Penunggu rumah itu sudah mengenal kiwas kita dengan baik. Karena itu, maka kiwas kita tidak menemui kesulitan untuk berada di rumah itu dalam 3-4 hari. Dari rumah itulah, kiwas kita akan melakukan usahanya untuk menjebak Ki Tumenggung Sarpabiwada. Namun sementara itu, ternyata kiwas kita pun menjadi berdebar-debar pula atas rencananya. Kemungkinan berhasil atau gagal sama besarnya.
Demikian pula kemungkinan yang dapat terjadi atas dirinya. Nasib baik dan nasib buruk menunggu di kedua sisi rencananya itu. Dalam pada itu, sebelum Kiwaskita memasuki rencananya, di sisa hari itu, ia masih juga berjalan-jalan melihat-lihat suasana. Menjelang senja, Kiwaskita itu duduk di pinggir alun-alun Pajang. Ia masih sempat melihat beberapa orang prajurit berlatih sodoran. Beberapa di antaranya nampak terampil mempermainkan tombaknya sambil menunggang kuda. Namun ada di antara mereka yang nampaknya baru mulai. Namun begitu senja turun, maka latihan itu pun segera berakhir. Alun-alun itu pun menjadi sepi. Sedangkan Kiwaskita pun kembali pula ke rumah Ki Panengah. Di malam hari, Kiwaskita tidak segera dapat tidur. Ia pun keluar pula berjalan-jalan. Namun Kiwaskita itu tidak menemukan apa-apa. Yang dijumpainya adalah beberapa orang prajurit yang meronda. Dijumpainya 4 orang prajurit berkuda yang mengelilingi kota. Namun ditemuinya pula 4 orang prajurit yang meronda dengan berjalan kaki. Tetapi setiap kali Kiwaskita selalu bersembunyi di balik pepohonan, karena berjalan seorang diri di malam hari akan dapat dicurigai. Setidak-tidaknya ia harus menjawab beberapa pertanyaan. Jika jawabnya tidak memuaskan, maka ia akan dapat dibawa ke barak prajurit itu. Di hari berikutnya, maka Kiwaskita benar-benar harus mempersiapkan dirinya. Bukan saja mempersiapkan unsur kewadagannya, tetapi juga unsur ketahanan jiwanya. Sebagai orang yang berilmu sangat tinggi, Kiwaskita mempunyai kepercayaan yang besar terhadap dirinya sendiri. Selain berpihak kepadanya, karena ia menjalankan tugas bagi keselamatan banyak orang. Meskipun demikian, Kiwaskita masih saja merasa gelisah. Yang dilakukannya kali ini adalah tugas khusus yang sangat rumit. Tetapi ia tidak mempunyai pilihan lain. Cara yang ditempuhnya itu adalah satu-satunya cara yang diketahuinya. Meskipun perbandingan antara berhasil dan gagal, sama besarnya. Dengan gelisah Kiwaskita menunggu matahari naik sampai ke puncak. Namun rasa-rasanya matahari begitu malasnya merangkak di langit, sehingga waktu terasa berjalan sangat lambat. Namun akhirnya matahari pun melewati titik puncaknya. Kiwaskita yang sudah mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya itu pun meninggalkan rumah Ki Panengah, menuju ke rumah Ki Tumenggung Sarpabiwada. Kiwaskita sama sekali tidak berusaha melepaskan diri dari pengawasan para pengikut Harya Wisaka yang dipercayanya masih tetap mengawasi rumah itu. Kiwaskita pun berjalan melalui jalan depan rumah Ki Tumenggung Sarpabiwada. Masuk lewat regol halaman yang sedikit terbuka. Kemudian menutupnya kembali, tetapi seperti semula, tidak terlalu rapat. Kedatangan Kiwaskita mengejutkan seisi rumah itu. Adik perempuan Paksi yang melihat kedatangannya, segera memberitahukan kepada ibunya. "Siapa, Enduk?" bertanya Nyi Tumenggung Sarpabiwada. "Entah, Ibu. Tetapi rasa-rasanya ia pernah datang kemari ketika Kakang Paksi pulang dan kemudian ditangkap." Nyi Tumenggung termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun melangkah keluar pintu peringgitan. Nyi Tumenggung terkejut melihat Kiwaskita berdiri termangu-mangu di halaman. Sesaat Nyi Tumenggung berdiri membeku di depan pintu peringgitan. Namun Kiwaskita itu pun kemudian berkata sambil membungkuk hormat. "Aku, Nyi. Orang menyebutku Kiwaskita. Aku adalah salah seorang dari guru Paksi, anak Nyi Tumenggung." Oh, Nyi Tumenggung menjadi gagap. Sementara itu adik perempuan Paksi pun berdesis. "Guru Kakang Paksi, Ibu?" Iya, Enduk," jawab ibunya. Kemudian Nyi Tumenggung itu pun mempersilahkan. "Silakan duduk." Kiwaskita. Kiwaskita pun kemudian naik ke pendapa dan duduk di peringgitan ditemui oleh Nyi Tumenggung. Kepada adik perempuan Paksi, Nyi Tumenggung itu pun berkata, "Pergilah ke dapur, Enduk. Kau dapat menyiapkan minuman, bukan?" "Sudahlah, Nyi. Tidak usah." Tetapi Nyi Tumenggung pun berkata, "Tidak apa-apa, Kiwaskita. Hanya air." Adik perempuan Paksi pun kemudian pergi ke dapur untuk menyiapkan minuman dan makanan. Kepada pembantunya, adik Paksi itu pun berkata, "Aku yang diminta ibu untuk membuat minuman." Pembantunya hanya tersenyum saja. Gadis kecil itu memang sudah terampil membuat minuman dan kemudian membawanya ke peringgitan. Dalam pada itu, di peringgitan, Nyi Tumenggung pun bertanya dengan suara yang bergetar. "Apa yang Kiwaskita kehendaki?" "Nyi," berkata Kiwaskita, "aku ingin mendapat bantuanmu."
Bantuan apa, Kiwas kita? Apakah masih ada yang dapat aku lakukan? Nyi, berkata Kiwas kita. Maaf jika aku minta bantuanmu untuk menangkap Ki Tumenggung. Wajah Nyi Tumenggung menjadi merah. Dengan nada tinggi ia pun berkata. Kau mempergunakan kesempatan ini? Jangan salah paham, Nyi. Kau tahu bahwa Ki Tumenggung telah menjadi pengikut Harya Wisaka. Sementara itu Harya Wisaka telah memberontak. Bukankah itu berarti bahwa Ki Tumenggung telah memberontak pula? Apakah Kiwas kita termasuk salah seorang yang bertugas untuk menangkap para pemberontak atau sekedar memanfaatkan keadaan bagi dendam pribadi? Apakah artinya bahwa sekarang aku berbicara tentang dendam pribadi, desis Kiwas kita? Tetapi jika yang kau maksud dengan dendam pribadi itu adalah dendam karena muridku telah menjadi luka parah karena harus bertempur melawan 3 orang pengikut Harya Wisaka, maka aku tidak mengelak. Bahkan seharusnya Nyi Tumenggung pun mendendam pula, karena Paksi adalah anak Nyi Tumenggung. Pembicaraan mereka pun terputus karena adik perempuan Paksi menghidangkan minuman dan makanan. Terima kasih, anak manis, desis Kiwas kita sambil tersenyum. Adik perempuan Paksi pun tersenyum pula. Tetapi ia tidak memandang wajah tamu ibunya itu. Bahkan wajahnya pun menunduk dalam-dalam. Demikian ia meletakkan mangkuk minuman dan makanan, maka adik Paksi pun segera beringsut meninggalkan peringgitan. Nyi Tumenggung, berkata Kiwas kita kemudian. Sekali lagi aku mengulangi permohonanku agar Nyi Tumenggung bersedia membantuku. Apa yang dapat aku lakukan? Mengizinkan aku bermalam di sini. Biarlah aku tidur di dapur atau di kandang atau di mana saja. Terasa dada Nyi Tumenggung bergetar. Dengan suara yang patah-patah Nyi Tumenggung itu pun berkata. Kau minta aku membantumu untuk menangkap suamiku? Nyi, sasaran utamanya sebenarnya bukan Ki Tumenggung, tetapi Harya Wisaka. Jika Ki Tumenggung bersedia bekerja sama untuk menangkap Harya Wisaka, maka ia tentu akan mendapat banyak keringanan hukuman. Kau ingin melihat harga diri suamiku tersuruk semakin dalam di lumpur yang kotor? Kenapa? Jika suamiku memang memberontak, biarlah ia menjadi seorang pemberontak yang baik. Yang menengadahkan dadanya menghadapi akibat dari jalan yang dipilihnya. Aku tidak ingin bahwa suamiku melakukan pengkhianatan ganda. Berkhianat kepada negaranya dan kemudian berkhianat atas keyakinan yang dipilihnya. Aku sependapat, Nyi. Tetapi apakah Nyi Tumenggung tidak mempunyai pertimbangan yang lebih jauh? Jika pemberontakan ini berlangsung lebih lama lagi, maka bayangkan berapa banyaknya korban yang akan jatuh. Kematian demi kematian akan saling susul-menyusul. Adalah wajar seorang laki-laki mempertaruhkan nyawanya demi keyakinannya. Mereka yang yakin bahwa Harya Wisaka bersalah akan berdiri di satu pihak. Sementara mereka yang dengan setia berdiri di belakang Harya Wisaka akan berada di pihak lain. Jika kedua belah pihak itu berbenturan, bukankah wajar jika jatuh korban? Kau yakin bahwa yang berdiri di kedua belah pihak itu berlandaskan pada keyakinan? Tidakkah mungkin mereka berdiri di atas janji-janji kosong atau bahkan lebih buruk ancaman-ancaman yang memaksa mereka menjalankan pekerjaan suka atau tidak suka karena tidak mempunyai pilihan? Mungkin anak dan istrinya berada di bawah ancaman. Mungkin ayah atau ibunya atau bahkan dirinya sendiri. Alangkah beragamnya kemungkinan-kemungkinan yang dapat Kiwas kita sebutkan. Tetapi jangan memperalat aku untuk menangkap suamiku sendiri, kemudian memaksanya berkhianat. Jika demikian, sejalan dengan pendapatmu itu, Nyi, kau akan membiarkan Paksi saling membunuh dengan ayahnya. Atau lebih buruk lagi, Paksi akan berhadapan dengan adik laki-lakinya yang sudah terpengaruh oleh ayahnya. Jika sikapmu teguh, Nyi, aku sanggup untuk membuat Paksi kehilangan nuraninya menghadapi adik laki-lakinya sekaligus ayahnya. Paksi akan dapat memburu adik laki-lakinya itu, karena ia sudah menemukan jejaknya. Paksi akan dapat memburunya dengan sekelompok prajurit sebagaimana dibawanya saat ia berpura-pura memburu Harya Wisaka keluar kota, karena kami tahu bahwa Harya Wisaka masih berada di dalam kota. Terasa jantung Nyi Tumenggung itu bagaikan tertusuk sembilu. Terasa dadanya mulai menjadi pepat. Matanya menjadi panas. Namun Nyi Tumenggung bertahan untuk tidak menangis. Jangan adu domba anak-anakku. Jika Harya Wisaka dapat ditangkap, maka permusuhan pun akan dapat diredam. Paksi dan adik laki-lakinya tidak perlu saling mengancam. Jangan campuri persoalan anak-anakku dengan licik.
Biarlah mereka menentukan langkah mereka sendiri. Untuk memecahkan kekalutan yang terjadi di Pajang memang diperlukan pengorbanan. Tetapi kita harus berusaha, agar korban yang jatuh tidak berlebihan. Biarlah mereka yang terlibat dan meyakini perjuangannya mempertaruhkan nyawanya sebagai laki-laki. Tetapi jangan menyuruhkan korban di luar bingkai permasalahannya. Kiwas kita, berkata Nyi Tumenggung kemudian. Sayang, aku tidak dapat membantumu. Kiwas kita memandang Nyi Tumenggung dengan tajamnya. Katanya. Baiklah, Nyi. Jika demikian aku memang harus mencari jalan lain. Aku harus membius Paksi agar ia dapat bersikap tegar menghadapi kenyataan. Paksi yang sudah tahu hubungannya dengan ayahnya dan adiknya, akan menjadi lebih mudah untuk mengarahkan sikapnya. Apa yang akan kau lakukan, Kiwas kita? Seperti yang Nyi katakan. Kami akan berpegang atas keyakinan kami dengan teguh. Paksi akan membawa sekelompok prajurit untuk menemukan adik laki-lakinya. Aku pun tidak peduli terhadap anak itu. Tetapi aku tidak ingin Paksi mati di tangan para pengikut ayahnya yang sudah terbius oleh janji-janji Haryawisaka, karena aku sangsi bahwa mereka benar-benar berpegang atas satu keyakinan. Kiwas kita. Dari adik laki-lakinya itu, Paksi akan dapat mengetahui di mana ayahnya bersembunyi. Ayahnya yang telah dengan sungguh-sungguh berniat membunuhnya. Dari mereka akan ditelusuri tempat persembunyian Haryawisaka. Tetapi anakku itu tidak bersalah. Ia tidak bersikap atas dasar keyakinannya. Ia bukan kanak-kanak lagi. Ia sudah lewat remaja. Karena itu ayahnya telah menyuapinya dengan satu keyakinan kebenaran perjuangan Haryawisaka. Kebenaran untuk satu pencapaian atau kebenaran tentang kedudukan yang tinggi, aku tidak tahu. Tetapi itulah yang dilakukannya. Ternyata kau manfaatkan peristiwa ini untuk kepentingan pribadimu. Jika Ki Tumenggung bersungguh-sungguh untuk membunuh Paksi, maka kau pun akan bersungguh-sungguh berusaha membunuh adik Paksi. Bahkan kau tidak segan-segan mengadu kedua kakak beradik itu. Ya. Aku tidak mau kehilangan muridku tanpa berbuat apa-apa. Kau licik sekali, Kiwas kita. Mungkin aku adalah orang yang paling licik di seluruh Pajang. Tetapi aku masih berbangga bahwa aku akan ikut berusaha menangkap Haryawisaka, seorang pemberontak yang sekarang menjadi buruan. Termasuk para pengikutnya. Nyi Tumenggung itu mengusap matanya. Tetapi ia tidak mau menangis. Ia bukan seorang perempuan yang cengeng. Sejenak keduanya saling berdiam diri. Gejolak di jantung Nyi Tumenggung Sarpa Biwada rasa-rasanya akan memecahkan dadanya. Nyi Tumenggung itu merasa berdiri di jalan simpang. Jalan yang manapun yang dipilihnya akan berujung pada kegetiran yang tajam menusuk sampai ke pusat jantung. Nyi, berkata Kiwas kita kemudian. Agaknya memang nasib Paksi yang buruk. Dalam ancaman maut dari seorang yang sebelumnya dianggapnya ayahnya sendiri, yang memberikan perintah tidak masuk akal kepadanya untuk mencari sebuah cincin kerajaan yang belum pernah dilihatnya, bahkan dalam mimpi, namun dijalaninya dengan ikhlas, kini sama sekali tidak mendapat perlindungan. Bukan perlindungan kewadagan, tetapi perlindungan atas ketenangan jiwanya. Kiwas kita itu pun berhenti sebentar. Lalu katanya pula. Baiklah. Agaknya kau juga ingin menyingkirkan Paksi yang kau anggap menjadi penghalang atas hubunganmu dengan suamimu. Baik, Nyi. Jika demikian, memang tidak ada orang lain yang harus berbuat apapun baginya selain gurunya. Kiwas kita. Nyi, jika aku atau Ki Panengah menemukan mayat Paksi yang berhasil dibunuh oleh Ki Tumenggung Sarpa Biwada, maka kami akan membawanya kemari. Kau tentu puas melihat anak muda yang dianggap duri di dalam keluarga ini mati dengan luka arang keranjang di tubuhnya. Kiwas kita. Tetapi Paksi dan kami berdua tentu tidak akan menyerah dan membiarkan hal itu terjadi. Kami akan melindungi Paksi dengan cara apapun juga. Kasar atau halus. Agar Paksi tidak terbunuh, maka kami akan membunuh. Cukup, Kiwas kita, suara Nyi Tumenggung itu bergetar oleh getar jiwanya. Katanya kemudian. Sampai hati kau berkata seperti itu kepadaku. Sampai hati kau menuduh aku ingin menyingkirkan Paksi. Jadi apa yang harus aku katakan? Kau menolak untuk bekerja sama menangkap Ki Tumenggung Sarpa Biwada yang jelas ingin membunuh Paksi. Bukankah itu berarti bahwa kau lebih senang Paksi terbunuh? Jika Ki Tumenggung itu tertangkap dan bersedia bekerja sama, maka ia tidak akan mati.
Jika ia masih juga harus dihukum, maka hutangnya kepada Pajang pun akan lunas. Pada suatu saat ia akan menghirup udara bebas dan kembali kepadamu sebagai orang yang merdeka. Tetapi apakah Paksi akan dapat kembali kepadamu jika ia mati? Nyi Tumenggung mengatupkan giginya rapat-rapat. Ia masih bertahan untuk tidak menangis. Tetapi ia benar-benar dihadapkan pada satu pilihan yang amat sulit. Karena Nyi Tumenggung tidak segera menjawab, maka Ki Waskita itu pun berkata selanjutnya. Jika kau tetap pada pendirianmu, Nyi, aku memang tidak mempunyai pilihan lain. Namun dengan suara sendat dan patah-patah Nyi Tumenggung itu pun berkata. Baiklah, Ki Waskita. Aku akan membiarkan diriku kau peralat untuk menangkap Ki Tumenggung Sarpabiwada. Aku tidak tahu, apakah alasanmu sebenarnya. Bahkan seandainya kau mempunyai dendam pribadi. Sudah aku katakan, Nyi. Aku tidak mau Paksi dibunuh. Paksi adalah harapan perguruan kami bagi masa depan. Pada saatnya Raden Sutawijaya dan Pangeran Benawa akan meninggalkan perguruan kami karena kedudukan mereka. Tetapi Paksi tidak. Ia akan berada bersama kami untuk seterusnya. Selanjutnya, silahkan apa saja yang ingin kau lakukan Ki Waskita. Jika kau akan bermalam di sini, silahkan. Di mana kau akan tidur, terserah saja kepadamu. Aku dan anak perempuanku akan berada di bilik bersama pembantuku di dapur. Aku tidak bermaksud seperti itu, Nyi. Aku tidak akan merampas hakmu. Aku hanya ingin memancing agar Ki Tumenggung Sarpabiwada atau orang-orangnya datang ke rumah ini. Itu saja. Karena itu, yang aku perlukan adalah kesan bahwa aku berada di rumah ini. Nyi Tumenggung menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Matanya memang menjadi basah. Tetapi Nyi Tumenggung tetap tidak menangis. Dengan nada rendah, Ki Waskita pun kemudian berkata, Aku mohon maaf, Nyi. Aku sama sekali tidak ingin menyakiti hatimu. Aku juga tidak ingin membalas dendam pribadi. Aku hanya ingin ikut membantu menenangkan gejolak yang terjadi di Pajang sekarang ini. Tetapi jika hal ini dianggap sebagai satu sikap yang berlebihan, maka biarlah aku mengatakan bahwa aku hanya ingin menyelamatkan Paksi. Nyi Tumenggung mengangguk kecil. Sementara itu Ki Waskita pun berkata selanjutnya. Biarlah aku tidur di mana saja. Aku sudah terbiasa tidur di udara terbuka, di pategalan atau di dalam semak-semak. Bahkan di dahan-dahan pohon di hutan. Nyi Tumenggung menunduk semakin dalam. Katanya. Biarlah pembantuku menjadi saksi, bahwa kehadiran Ki Waskita di rumah ini semata-mata untuk kepentingan tugas-tugas yang kau emban. Apakah tugas-tugas bagi Pajang atau beban kewajiban yang harus kau pikul untuk menyelamatkan Paksi? Karena itu, kehadiranku jangan mengganggu kegiatanmu sehari-hari, Nyi. Aku tahu bahwa ada ruang di sebelah lumbung padi. Aku akan berada di sana. Tidak ada ruang di lumbung padiku, Ki Waskita. Bukankah biasanya ada lumpang dan lesung yang ditempatkan di sisi lumbung? Sekedar di serambi yang terbuka. Itu sudah cukup, Nyi. Aku akan tidur di sebelah lesung. Tentu akan terasa hangat. Tidak, Ki Waskita. Aku tidak dapat membiarkan kau tidur di serambi lumbung yang kotor itu. Kau akan merasa gatal-gatal di seluruh tubuhmu. Sudahlah. Jangan menjadi masalah. Jika Nyi Tumenggung mengizinkan, aku akan keluar masuk halaman rumah ini untuk selanjutnya tidur dimanapun tanpa mengganggumu. Nyi Tumenggung menarik nafas dalam-dalam. Ia memang tidak akan dapat mengelak, ia harus memilih. Namun semua pilihan akan sangat menyakitkan hatinya. Justru karena Nyi Tumenggung itu sadar sepenuhnya, bahwa ia akan menjadi alat untuk menjebak suaminya sendiri, maka hatinya pun menjadi sangat pedih. Tetapi Nyi Tumenggung tidak dapat membiarkan Paksi mati dibunuh oleh suaminya itu, karena Paksi adalah anaknya. Akhirnya, Nyi Tumenggung harus membiarkan Ki Waskita keluar masuk regol halaman rumahnya. Tetapi Ki Waskita tidak pernah naik pendapa atau masuk lewat pintu butulan yang menghadap ke longkangan. Jika Ki Waskita datang ke rumah itu, maka ia pun langsung pergi ke belakang. Kadang-kadang duduk di bawah sebatang pohon kemiri yang rindang, kadang-kadang di bawah pohon jambu air yang berbuah lebat. Sekali-sekali adik Paksi pun bertanya kepada ibunya, untuk apa orang tua itu berada di rumahnya. Nyi Tumenggung memang sulit untuk menjawab. Namun kemudian katanya, ia mempunyai tugas untuk mengawasi rumah ini, enduk. Kenapa dengan rumah ini?
Apakah orang itu menunggu ayah di sini? Sudahlah, jangan pikirkan. Bukankah ia tidak mengganggu kita? Adik perempuan Paksi itu mengangguk-angguk. Sementara itu, kiwas kita masih saja hilir mudik antara rumah Ki Panengah yang kosong dan rumah Ki Tumenggung Sarpabiwada. Bahkan jika senja mulai turun, kiwas kita itu pun memasuki regol halaman rumah Nyi Tumenggung. Tetapi kiwas kita tidak pernah menemui Nyi Tumenggung lagi. Ia langsung pergi ke halaman belakang. Bahkan jika kiwas kita berada di rumah itu di siang hari, ia tidak segan-segan membantu membersihkan kandang dan lumbung padi. Nyi Tumenggung pun tidak pernah pula menyapanya. Dibiarkan saja kiwas kita berkeliaran di kebun belakang rumahnya. Nyi Tumenggung pun tidak pernah menyediakan minuman apalagi makan bagi kiwas kita. Tetapi kiwas kita memang tidak memerlukannya. Sehari, 2 hari, 3 hari telah berlalu. Namun tidak ada terjadi apapun di rumah Nyi Tumenggung Sarpabiwada. Kehidupan di rumah itu berjalan seperti biasanya tanpa terpengaruh oleh kehadiran kiwas kita. Meskipun demikian, para pembantu di rumah itu menjadi heran. Apa yang dilakukan oleh kiwas kita di rumah itu tidak dapat mereka mengerti. Sedangkan Nyi Tumenggung sendiri tidak pernah mengatakan apa-apa kepada mereka tentang orang yang kadang-kadang berada di halaman belakang rumah itu. Sebenarnya lah kiwas kita sendiri merasa sudah terlalu lama mondar-mandir dari rumah Ki Panengah ke rumah Nyi Tumenggung. Tetapi usahanya untuk memancing Ki Tumenggung masih juga belum berhasil. Namun dalam pada itu, lewat seorang penghubung, kiwas kita masih selalu berhubungan dengan Ki Gede Pemanahan. Mereka tidak boleh terlepas yang satu dengan yang lain untuk melaksanakan rencana mereka. Ternyata baik kiwas kita maupun Ki Gede cukup sabar. Meskipun hari-hari berlalu, sehingga menginjak sepekan, mereka tidak segera menjadi jemu. Sebenarnya lah kehadiran kiwas kita di rumah Nyi Tumenggung itu tidak lepas dari pengawasan para pengikut Harya Wisaka. Di hari-hari pertama, mereka hanya sekedar mengawasi dan memperhatikan kehadiran laki-laki itu. Tetapi karena kiwas kita setiap kali bahkan hampir setiap senja datang ke rumah itu, maka kehadirannya pun segera dilaporkan kepada Ki Tumenggung Sarpabiwada. Jadi laki-laki itu datang setiap hari? Ya, Ki Tumenggung. Setiap senja ia datang. Bahkan kadang-kadang juga pagi dan siang hari ia datang pula. Ki Tumenggung Sarpabiwada menggeretakkan giginya. Katanya, nanti aku akan melihat sendiri siapakah orang itu. Di sore hari, sebelum senja turun, Ki Tumenggung Sarpabiwada sudah berada di halaman rumah yang beradu sudut dengan rumah Ki Tumenggung Sarpabiwada. Halaman rumah yang tidak seluas halaman rumah Ki Tumenggung. Rumahnya pun lebih sederhana dari rumah Ki Tumenggung. Rumah itu adalah rumah salah seorang pengikut setia Harya Wisaka yang luput dari pengawasan para petugas sandi, karena penghuninya adalah seorang pedagang yang nampaknya tidak pernah berhubungan dengan persoalan pemerintahan di Pajang. Orang-orang di sekitarnya pun tidak menghiraukannya ketika sebuah keseran yang membawa beberapa keranjang gula kelapa memasuki halaman rumah itu ditarik oleh seorang laki-laki bertubuh kecil dan didorong oleh laki-laki lain yang bertubuh kekar. Tidak seorang pun menyangka bahwa orang yang tidak berbaju dan mengenakan caping bambu di atas ikat kepalanya itu adalah Ki Tumenggung Sarpabiwada. Tetapi juga tidak pula ada orang memperhatikan pedati yang hilir mudik di halaman rumah yang lain, terpisah satu rumah dari rumah yang dipergunakan oleh Ki Tumenggung Sarpabiwada. Rumah itu telah dipergunakan oleh petugas sandi dari Pajang untuk mengawasi rumah Ki Tumenggung. Menurut penglihatan tetangga-tetangganya, pemilik rumah yang tidak begitu besar itu sedang membangun rumahnya. Hampir setiap hari 1-2 pedati datang memasuki halaman rumah itu dengan membawa kayu, batu, pasir dan kebutuhan-kebutuhan lain. Beberapa orang pekerja sibuk membongkar dan membuat bahan-bahan bangunan yang datang serta menyingkirkan bahan-bahan bekas yang sudah tidak dapat dipergunakan lagi. Namun sebenarnya lah bahwa mereka adalah para petugas sandi Pajang yang mengawasi rumah Ki Tumenggung Sarpabiwada, yang pada saat-saat terakhir telah ditingkatkan justru karena kiwas kita sering berada di rumah itu. Namun kesabaran kiwas kita, Ki Gede Pemanahan dan para petugas sandi Pajang itu pun tidak sia-sia. Ki Tumenggung Sarpabiwada hatinya telah terbakar oleh kehadiran laki-laki yang menyebut dirinya kiwas kita itu di rumahnya. Setiap hari. Karena itu, maka Ki Tumenggung Sarpabiwada itu pun telah merencanakan usaha untuk menyergap laki-laki itu. Dari atas dahan sebatang pohon, lewat senja Ki Tumenggung Sarpabiwada benar-benar melihat seorang laki-laki memasuki halaman rumahnya.
Ketika orang itu berhenti sejenak di depan regol, Ki Tumenggung dapat melihat wajah orang itu agak jelas karena cahaya oncor yang terang yang terpancang di regol rumahnya itu. Ki Sarpabiwada memang memerlukan waktu beberapa saat untuk mengenali orang itu. Ia pernah melihat orang itu datang ke rumahnya bersama Pangeran Benawa ketika mereka menangkap Paksi, yang kemudian disadari bahwa yang terjadi saat itu hanyalah sekedar sebuah permainan dari Pangeran Benawa. Kini Ki Tumenggung itu ingat dan bahkan yakin, siapakah laki-laki yang datang ke rumahnya itu. Meskipun laki-laki itu sudah banyak berubah, tetapi masih ada sisa-sisa pengenalannya atas laki-laki yang menyebut dirinya Ki Waskita itu. Alangkah bodohnya aku, berkata Ki Tumenggung itu di dalam hatinya. Kenapa aku tidak mengenalinya ketika ia mengambil Paksi demikian Paksi berhasil membawa cincin kerajaan itu pulang. Tetapi Ki Tumenggung itu merasa bahwa ia masih belum terlambat. Ia masih mempunyai kesempatan untuk menghancurkan laki-laki keparat itu. Tetapi Ki Tumenggung Sarpabiwada tidak segera bertindak. Ia menunggu malam menjadi semakin dalam. Ia ingin semakin meyakinkan diri tentang laki-laki itu. Semakin jauh malam menukik ke pusatnya, maka semakin jauh pula langkah laki-laki yang sangat dibencinya itu memasuki pagar rumah tangganya. Siapapun laki-laki itu dahulu, tetapi perempuan di dalam rumah itu adalah istriku, geram Ki Tumenggung Sarpabiwada. Bagi Ki Tumenggung, rasa-rasanya malam menjadi sangat lamban. Bintang-bintang yang berkeredipan di langit seakan-akan demikian asyiknya canda di antara mereka, sehingga mereka tidak beranjak dari tempatnya. Namun akhirnya, malam pun menjadi semakin senyap. Suara cengkerik dan belalang bersahutan dengan suara angkup yang tertiup angin. Sekali-sekali terdengar derik bajang kerek yang merintih merindukan hangatnya perut ibunya. Bersiaplah, berkata Ki Tumenggung Sarpabiwada kepada dua orang pengikutnya yang terpilih. Kita akan menangkapnya dan membawanya. Atau membunuhnya, desis seorang pengikutnya. Kita akan melihat suasana, desis Ki Tumenggung. Marilah, geram pengikutnya yang seorang lagi. Aku sudah tidak sabar lagi. Aku juga pernah membunuh laki-laki yang aku temukan di bilik istriku. Aku biarkan mereka tertawa seperti ringkik kuda. Namun kemudian keduanya tidak dapat lagi tertawa untuk selama-lamanya. Kau tidak ditangkap karena membunuh? Aku letakkan sebilah pedang di tangannya meskipun ia masih telanjang. Kami dianggap telah berperang tanding. Wajah Ki Sarpabiwada menjadi tegang. Namun kemudian ia pun berdesis. Marilah. Kita masuk ke rumah itu sekarang? Lewat regol? Apakah rumah itu masih diawasi petugas sandi dari Pajang sampai malam ini? Mungkin sekali. Mereka justru tidak akan mengawasi regol halaman. Mereka justru akan mengawasi dinding yang mengeliling rumahku itu. Pengawal Ki Tumenggung itu mengangguk-angguk. Namun ia masih berkata, apakah tidak ada pintu butulan masuk ke kebun di belakang? Tentu di Selarak. Ini, Ki Gede. Kita akan meloncat masuk. Kita harus menjaga segala kemungkinan. Akhirnya Ki Tumenggung setuju untuk memasuki halaman rumahnya itu tidak lewat regol. Beberapa saat kemudian, Ki Tumenggung dan dua orang pengawalnya sudah berada di dalam halaman rumah Ki Tumenggung. Dengan sangat hati-hati mereka memasuki longkangan dan mendekati dinding rumahnya. Rumah itu ternyata sepi sekali. Ki Tumenggung tidak mendengar suara seseorang. Tidak mendengar percakapan apalagi suara tertawa seperti ringkik kuda. Bagaimana kita masuk, Ki Tumenggung? Bertanya pengawalnya. Aku akan mengetuk pintu. Jangan, cegah seorang pengikutnya. Kenapa? Jika Ki Tumenggung mengetuk pintu, orang itu akan berkesempatan lari melalui jalan yang sudah dipersiapkan atau bersembunyi di mana saja. Orang itu tidak akan mempersiapkan jalan untuk lari, sahut kawannya. Kenapa? Ia tidak akan menyangka bahwa Ki Tumenggung akan datang malam ini. Tetapi lebih baik kita masuk seperti seorang pencuri masuk ke dalam rumah yang menjadi sasarannya. Kau dapat melakukannya. Orang itu tersenyum. Katanya, aku adalah bekas seorang pencuri ulung, sehingga namaku disebut-sebut oleh setiap perempuan karena mengagumiku dan oleh setiap laki-laki yang menjadi ketakutan karenanya. Tersebar kabar bahwa aku mempunyai aji panglimunan sehingga aku dapat menghilang dari pandangan mata. Kau mampu melakukannya? Tentu dapat. Tetapi di dalam kegelapan dan orang-orang yang mencariku harus memejamkan matanya. Kawannya tertawa pendek.
Tetapi Ki Tumenggung membentak. Bukan saatnya untuk bergurau. Jika kau mampu, lakukan. Buka selarak pintunya dari dalam. Baik, Ki Tumenggung. Orang itu pun kemudian telah memanjat dinding bagian belakang rumah Ki Tumenggung yang berbentuk kampung. Dibukanya tutup keong dengan paksa. Meskipun tutup keong itu terbuat dari kayu, namun orang itu benar-benar telah membuktikan bahwa ia adalah seorang pencuri yang ulung, sehingga tutup keong itu pun telah terbuka. Hampir tidak masuk akal bahwa orang itu mampu menyusup di antara lubang sempit pada papan kayu yang dibukanya itu tanpa menimbulkan suara. Ia memang seorang pencuri ulung, desis kawannya yang berdiri termangu-mangu di sebelah Ki Tumenggung Sarpabiwada. Orang itu memang memiliki kelenturan tubuh yang luar biasa sehingga ia mampu menyusup di lubang-lubang yang bagi orang lain dianggap terlalu sempit. Beberapa saat kemudian, Ki Tumenggung dan seorang pengawalnya terkejut. Mereka mendengar selarak pintu diangkat. Sementara itu mereka tidak yakin bahwa pengawal yang berhasil masuk lewat tutup keong itu sudah sampai di pintu butulan. Karena itu, maka Ki Tumenggung dan seorang pengawalnya itu segera meloncat ke samping berjongkok melekat dinding. Tetapi ketika pintu terbuka, maka yang keluar dari dalam adalah pengawal Ki Tumenggung yang memanjat lewat tutup keong itu. Orang itu justru termangu-mangu sejenak. Ia tidak melihat Ki Tumenggung dan seorang kawannya. Namun orang itu terkejut dan hampir saja ia menarik senjata ketika Ki Tumenggung dan pengawalnya yang seorang lagi tiba-tiba bangkit berdiri. Kenapa Ki Tumenggung harus berjongkok melekat dinding? Bertanya orang itu. Kami ragu-ragu, apakah yang membuka pintu itu kau atau bukan? Kami baru saja melihat kau masuk lewat tutup keong itu. Bukankah memerlukan waktu untuk sampai ke pintu? Sudah aku katakan. Aku adalah pencuri ulung. Ya. Kau tentu seorang pencuri ulung. Sekarang, silahkan Ki Tumenggung masuk. Ia tidak melihat Ki Tumenggung dan seorang kawannya. Ki Tumenggung pun kemudian segera masuk langsung ke ruang dalam. Pintu penyekat dengan ruang dalam ternyata tidak diselarak. Sejenak kemudian, Ki Tumenggung pun berdiri dengan ragu-ragu di depan sebuah bilik. Bilik itu adalah biliknya. Ia memastikan bahwa Nyi Tumenggung pun berada di dalam bilik itu pula. Sekarang, ketuk pintu itu Ki Tumenggung, desis pengawalnya yang pernah membunuh laki-laki dan istrinya itu. Ki Tumenggung masih saja ragu-ragu. Ki Tumenggung bimbang, bertanya pengawalnya. Ia tidak melihat Ki Tumenggung dan seorang kawannya. Ki Tumenggung itu mengangguk kecil. Jika demikian, biarlah aku saja yang mengetuknya, berkata pengawalnya yang masuk ke dalam rumah itu dengan membuka tutup keong. Orang itu tidak menunggu. Perlahan-lahan ia mengetuk pintu bilik yang tertutup itu. Seperti yang diduga oleh Ki Tumenggung, Nyi Tumenggung memang berada di dalam bilik itu. Ketika ia mendengar pintu biliknya diketuk, Nyi Tumenggung itu pun segera bangkit dan duduk di bibir pembaringannya. Terdengar lagi pintu itu diketuk. Siapa di luar? Bertanya Nyi Tumenggung dengan jantung berdebaran. Pengawal Ki Tumenggung itu memberi isyarat agar Ki Tumenggung menjawab. Aku, Nyi. Ki Tumenggung itu berdesis. Siapa? Aku. Buka pintunya. Nyi Tumenggung mengenali suara itu. Karena itu, maka dengan serta-merta ia pun meloncat berdiri dan berlari ke pintu biliknya. Dengan tergesa-gesa diangkatnya selarak pintunya sehingga pintu itu pun segera terbuka. Kakang Tumenggung. Wajah Nyi Tumenggung nampak tegang. Ki Tumenggung tidak menjawab. Ia pun langsung masuk ke dalam bilik itu sambil bergumam. Siapa yang berada di dalam bilik ini? Nyi Tumenggung mengerutkan dahinya. Dipandanginya Ki Tumenggung yang mendekati pembaringannya. Namun yang berbaring di pembaringan itu adalah anak perempuannya yang masih tidur dengan nyenyaknya. Sejenak Ki Tumenggung itu termangu-mangu. Kerisnya yang sudah diputarnya sehingga terselip di dadanya, sudah siap ditarik dari werangkanya. Namun yang berada di pembaringan itu adalah anak perempuannya. Ki Tumenggung itu pun kemudian membungkukkan badannya, mencium anak itu di keningnya. Sejenak Nyi Tumenggung termangu-mangu. Namun kemudian ia pun berkata, Kakang, sebaiknya Kakang segera meninggalkan rumah ini. Kenapa? Bertanya Ki Tumenggung. Kakang telah dijebak oleh seorang laki-laki yang mengaku prajurit Pajang. Setiap hari ia datang dengan keyakinan bahwa Kakang akan mencurigainya dan datang pulang untuk membuat perhitungan. Kau kenal laki-laki itu?
Ia pernah datang ketika Paksi pulang membawa cincin yang kau cari itu. Dari mana kau tahu, kalau ia menjebakku? Orang itu sendiri yang mengatakannya. Wajah Ki Tumenggung menjadi tegang. Katanya, kenapa kau tidak mengusirnya saja? Aku tidak berdaya. Ia melakukannya atas nama Pajang. Ia mempunyai wewenang untuk berbuat lebih daripada yang dilakukannya sekarang. Terkutuplah orang itu. Tetapi bukankah kau mengenalnya atau pernah mengenalnya? Mungkin. Tetapi kita tidak usah membicarakannya sekarang. Bukankah kau memang menginginkan laki-laki itu datang kemari? Tidak. Tidak, Kakang. Sekarang pergilah sebelum kau dijebaknya. Aku memang akan menangkapnya. Tetapi ia akan dapat memanggil banyak orang yang tentu sudah dipersiapkannya. Ia hanya sendiri. Orang-orangku sudah menyelidikinya. Tidak ada orang lain di sekitar rumah ini. Tetapi ia mengatakan kepadaku bahwa ia akan menjebakmu. Ki Tumenggung menjadi ragu-ragu. Namun Nyi Tumenggung pun mendesak. Ia bahkan mengancammu, Kakang. Pergilah sebelum orang itu melihatmu datang. Di mana orang itu sekarang? Ia terbiasa berada di lumbung. Ia tidur di sebelah lesung. Nyi, aku justru akan menangkapnya. Tetapi ia tentu sudah siap menghadapi kemungkinan itu. Ia akan dapat menghubungi kawan-kawannya. Ki Tumenggung itu menjadi bimbang. Sementara seorang pengawalnya pun berkata, apakah Ki Tumenggung yakin bahwa orang itu akan menjebak Ki Tumenggung, atau ia sekedar menyembunyikan dirinya justru karena Ki Tumenggung pulang? Apa maksudmu? Bertanya Nyi Tumenggung. Memang ada beberapa kemungkinan, sahut Ki Tumenggung. Percayalah kepadaku, Kakang. Pergilah. Persoalan di antara kita dapat kita bicarakan kemudian. Orang itu bahkan ingin memanfaatkan keadaan ini bagi dendam pribadinya. Bersambung ke bab 62. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.